Nah, ini ada tahap blended learning, teman-teman. Jadi, tahap blended learning ini nanti akan dilaksanakan, teman-teman. Jadi, semuanya rata-rata menggunakan sistem blended learning ya. Nah, di blended learning ini ada 647 JP atau setara dengan 74 hari kerja. Nah, kalau 74 hari kerja ini setara dengan 3 bulan. Jadi, kalau misalkan nanti teman-teman ketika masuk kerja di bulan Juli, kemungkinan akan mendapatkan pemanggilan untuk mengikuti latsar. Ini sekitar bulan Agustus, September, Oktober. Nah, kalau misalkan bulan Oktobernya itu tidak dipanggil, teman-teman. Kalau misalkan belum dipanggil, maka kemungkinan besar latsarnya akan diselenggarakan di tahun berikutnya, di tahun 2026. Nah, dalam blended learning ini terdiri dari 3 tahap ya, pelatihan mandiri, distance learning, dan pembelajaran klasikal. Nah, untuk pelatihan mandiri ini sebanyak 48 JP asinkronus atau setara dengan 9 hari kerja. Nah, tempatnya teman-teman berkedudukan di tempat kerja teman-teman masing-masing. Jadi, teman-teman masih masuk kerja seperti biasa. Nah, di luar jam kerja atau misalkan teman-teman di sela-sela kesibukan, teman-teman bisa belajar mandiri. Di sana sudah ada modul-modul baik bentuk e-book maupun dalam bentuk PPT, teman-teman. Kemudian di akhir pelatihan mandiri itu ada evaluasi akademik. Nah, evaluasi akademik ini nanti teman-teman wajib lulus dengan nilai di atas 70. Tetapi kalau misalkan teman-teman ikut kelas latsar, ini saya sudah punya FR soal-soalnya dan itu sama persis, teman-teman. 99% sama persis. Jadi teman-teman tinggal belajar terus mengerjakan itu rata-rata di atas 90 nilainya, seperti itu. Nah, ini ada istilah baru asinkronus. Asinkronus itu apa sih? Asinkronus ini teman-teman belajar satu arah, seperti itu. Jadi teman-teman belajar modul itu kan tidak ada narasumbernya, tidak ada widya iswaranya. Nah, itu disebut asinkronus. Kemudian di distance learning ini ada 2 tahap lagi, yaitu e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Untuk e-learningnya sebanyak 33 JP sinkronus dan 144 JP asinkronus. Oh ya, ini juga ada istilah baru JP ya. JP itu jam pelatihan atau jam pelajaran. Itu 1 jamnya setara dengan 45 menit. Nah, sinkronus berbeda dengan asinkronus. Kalau asinkronus itu satu arah, sinkronus itu 2 arah. Sinkronus itu berarti ada narasumber atau ada widya iswaranya. Jadi teman-teman bisa interaksi langsung, bisa ngobrol langsung. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, bisa menanyakan langsung pada narasumber atau widya iswaranya. Itu sebanyak 33 JP. Nah, kemudian ada 144 JP asinkronus, setara dengan 19 hari kerja. Nah, kalau misalkan ada asinkronus seperti ini, berarti nanti banyak penugasan, teman-teman. Jadi, ini kan sinkronusnya 33, 144 JP-nya kan asinkronus. Berarti ini bisa 4 kali lipat ya, 4-5 kali lipat penugasannya jauh lebih banyak dibandingkan teman-teman berdiskusi dengan narasumbernya. Nah, untuk tahap distance learning ini, teman-teman dibebaskan tugas. Jadi teman-teman tidak perlu masuk kerja. Beda dengan tadi yang pelatihan mandiri, teman-teman tetap masuk kerja, tetapi yang e-learning ini teman-teman tidak perlu masuk kerja. Nah, absennya gimana? Absennya nanti keterangannya mengikuti diklat. Nah, kemudian ada tahap aktualisasi di tempat kerja sebanyak 360 JP atau setara dengan 40 hari kerja. Nah, ini teman-teman 40 hari kerja setara dengan 1,5 bulan ya teman-teman ya. 1,5 bulan dan cukup panjang lah. Hampir 2 bulan teman-teman. Nah, selama aktualisasi nanti teman-teman menerapkan nilai-nilai dasar PNS, kemudian teman-teman membuat laporan aktualisasi. Jadi nanti teman-teman harus membuat semacam inovasi, misalkan teman-teman, di sana belum ada program ini, teman-teman bikin program untuk menyelesaikan masalah yang ada di tempat kerja. Nah, nanti sampai dengan membuat program, kemudian membuat laporannya, itu harus diselesaikan dalam 40 hari kerja. Untuk itulah, ketika teman-teman mau membuat aktualisasi, lebih baik membuat aktualisasi yang simple, sederhana, tetapi bisa berdampak di tempat kerja. Namun, ini tidak boleh
juga terlalu simpel ya teman-teman ya. Karena memang harus menyelesaikan masalah yang ada di tempat kerja. Misalkan teman-teman membuat SOP backup data, atau membuat SK tim dalam pengelolaan medsos, kemudian membuat dokumentasi peta jaringan yang ada di tempat kerja. Itu bisa lebih simpel dan ini tidak membutuhkan coding seperti itu. Jadi waktunya nanti bisa maksimal teman-teman. 40 hari kerja bisa selesai. Nah, kemudian ada pembelajaran klasikal sebanyak 62 JP setara dengan 6 hari kerja. Nah, ini nanti bertempat di lembaga pelatihan teman-teman. Nah, untuk yang lembaga pelatihan ini nanti teman-teman akan berangkat, misalnya lembaga pelatihannya ada di provinsi ya nanti teman-teman akan bermalam di sana. Nah, ini yang pembelajaran klasikal di tahun 2025 ini rencananya akan disusutkan menjadi 3 hari kerja karena efisiensi anggaran teman-teman. Nah, pada saat pembelajaran klasikal ini nanti di hari terakhir teman-teman ada yang namanya presentasi ya teman-teman ya, presentasi aktualisasi teman-teman. Jadi yang laporan aktualisasi ini nanti akan dipresentasikan, nanti ada penguji, ada mentor, dan ada moderatornya. Nah, ini tahapan LATSAR, jadi ada pembelajaran mandiri, kemudian setelah selesai pembelajaran mandiri, teman-teman mengikuti distance learning, meliputi pembelajaran daring, e-learning, dan pelaksanaan aktualisasi di tempat kerja. Nah, setelah aktualisasi selesai, teman-teman pembelajaran klasikal. Nanti teman-teman presentasi laporan aktualisasinya. Jika nanti teman-teman setiap tahap ini lulus, maka teman-teman ini akan lulus teman-teman. Setelah lulus, teman-teman nanti akan keluar sertifikat kelulusannya.